Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Kita lanjut ke tingkatan daripada takwa. Kemarin sampai ke 4 ya. Yang ketiga sudah kita baca. Gitu ya. Meninggalkan yang syubhat. Meninggalkan yang syubhat. Kemudian yang keempat, meninggalkan yang mubah. Gitu. Mubah itu halal tapi ditinggalkan supaya dan tadi lebih berhati-hati. Sudah kita baca belum itu? Yang keempat ini sudah belum? Belum ya? Yang keempat adalah ittiqa' ma la ba'sa bihi minal mubahat. Itu menjaga sesuatu yang tidak apa-apa, sesuatu yang tidak dosa, tapi kita menjaga untuk tidak melakukannya dengan alasan makhafatal wuqu' mimma bihi ba's. Artinya takut kita masuk ke dalam sesuatu, begitu ya, pada sesuatu yang haram. Aslinya mubah tapi bisa jadi haram. Begitu. Ini disebut al-manhiyat al-makruhah, dilarang tapi hukumnya makruh, begitu ya. Sudah lebih jelas ya. Jadi meninggalkan yang mubah dengan kekhawatiran masuk kepada yang haram, itu namanya tingkatan takwa yang keempat ya. Dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yablughul abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Tidaklah seseorang mencapai makom muttaqin. Disebut orang ini tidak bisa sampai kepada derajat al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, sehingga dia dapat meninggalkan ya, sehingga dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa, sesuatu yang boleh, sesuatu yang mubah, hadaron mimma bihi ba's, karena mengkhawatirkan masuk kepada sesuatu yang diharamkan. Begitu. Seperti apa? Bisa dibantu nggak ini kira-kira? Karena di sini nggak ada keterangannya. Ya, seperti apa itu kira-kira? Sesuatu yang halal tapi mengkhawatirkan nanti jadi haram. Seperti kerja di tempat yang enak sekali. Iya, ada kan? Namanya orang bilang lahan basah. Di mana itu? Empang ya. Dia di tempat yang enak, kerjaan bukan cuma gaji dia dapat, tapi kadang-kadang ada rezeki-rezeki yang dari bawah meja, misalnya begitu. Kerjaannya aslinya halal itu, asalnya halal, tapi kalau saya duduk di situ biasanya ada hadiah-hadiah, begitu, sesuatu yang haram. Meninggalkan pekerjaan yang tadi ya, pekerjaan yang halal tapi takut karena di situ ada permainan-permainan, ada yang nakal di dalamnya, begitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh rawahu Ibnu Majah wal Hakim, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Hakim. Qala Al-Hasan Al-Basri,
Kemudian Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu, sahabat Imam Hasan Al-Basri, tabi'in ya. Dia seorang tabi'in, bahkan disebut afdalut tabi'in. Ya. Beliau mengatakan mazalati taqwa bil muttaqina hatta taraku katsiran minal halal mahafatal haram. Ya. Akan selalu ada takwa itu untuk orang-orang muttaqin, ya. Hatta taraku katsiran minal halal mahafatal haram, sehingga dia maksudnya tidak akan hilang ketakwaan itu dari orang-orang muttaqin, sehingga mereka orang-orang yang dianggap muttaqin itu orang yang bertakwa ya. Orang yang bertakwa itu meninggalkan yang halal karena takut yang haram. Ya, itu tingkatan takwa yang keempat. Ya. Yang kelima. Nah, ini paling sering. Ini takwa tiap hari Jumat kita dengar ini. Ya, tiap hari Jumat khotib pasti begitu. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sering gitu ya. Tiap Jumat kita dengarkan. Apa yang dimaksud dengan haqqa tuqatih? Takwa haqqa tuqatih. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan tuker agama, nggak usah kalau mau selamat. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan semua agama sama, enggak sama. Ya, kita di kuburan sendiri-sendiri. Ya, kita bertanggungjawabkan. Kita mau untung-untungan ikut yang mana nih? Ikut yang sana, ikut yang macam-macam sekarang kan. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa tadi, dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Apa Islam? Mustaslimuna munqaduna lillah. Artinya mustaslimun artinya dia pasrah, munqadun tunduk, iman kepada Allah SWT, imanan wa i'tiqadan, iman dan keyakinan, akidahnya pas. Wa amalan, perbuatan, wa qaulan, ucapan, qaulan harus menjaga qaulnya, jangan sampai masuk ke terjerumus ke dalam hal-hal yang murtad. Ya, sekarang ini kan banyak sekali orang-orang yang main agama seenak-enaknya aja begitu. Sampai-sampai para ulamanya pun begitu melihat karena terlalu banyak orang mengganggu agama ini, kayak biasa-biasa aja, udahlah. Ini bahaya ini. Bahaya kalau para ulama, para dai tidak peduli dalam hal-hal seperti ini. Bagaimana nanti generasi anak-anak kita semua? Ya, keadaan semakin rusak. Ya. Tapi ahlul khair pasti ada. Itu kan, jangan khawatir begitu ya. Sebanyak apapun orang jadi jahat semua, itu orang yang baik pasti ada. Ya, apa cirinya kata Rasulullah SAW? La yadurruhum man khadalahum. Dia nggak akan peduli mau dicaci, mau diapa, nggak bisa. Ya, la yadurruhum man khadalahum. Mau dicaci, mau dibully, mau dituduh macam-macam, dia tetap lurus. Begitu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan ulama-ulama yang begini. Ya, kalau ketemu yang nakal-nakal bahaya ini. Ya. Jadi haqqa tuqatih, ucapan, qiyaman wa qu'udan, berdiri, duduk, wa ala junubikum kama jaa fil musnad. Tadi walaupun dalam keadaan berbaring dia tetap takwa. Arti gambaran dia namanya itu haqqa tuqatih. Enggak ada musiman takwanya. Ya. Kadang-kadang kita ini takwa bagus, takut menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nanti di tahun baru begitu ya.
dilepas dikit-dikit begitu takwanya, ya. Naudzubillahi min dzalik, ya. Dalam Musnad Ahmad, ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala li Abdullah bin Amr bin As, qul, ini diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ayo kita baca bersama-sama ini, ya. Karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada Abdullah bin Amr doa ini. Nah, kita baca. Saya baca dulu. Allahumma hfadni bil islami qa'iman, Allahumma hfadni bil islami qa'idan, Allahumma hfadni bil islami raqidan, Allahumma la tushammid fiyya aduwan wala hasidan, ya. Allahumma inni as'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik wa a'udzubika min kulli syarrin khazainuhu biyadik. Ini diminta Rasulullah SAW mengajarkan doa. Apa doanya? Allahumma hfadni bil islami qa'iman. Baca supaya dapat doa ini. Allahumma hfadni bil islami qa'iman. Allahumma hfadni bil islami qa'idan. Allahumma hfadni bil islami raqidan. Allahumma la tushammit fiyya aduwan wala hasidan. Allahumma inni as'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik wa a'udzu bika min kulli syarrin khazainuhu biyadik. Rasulullah SAW mengajarkan, Allahumma hfadni, ya Allah jagalah aku, bil Islam, dengan Islam. Dalam kondisi apa? Qa'iman, berdiri, kita menjadi orang Islam. Allahumma hfadni bil islami qa'idan, jagalah aku, ya, dengan Islam ketika aku dalam keadaan duduk. Allahumma hfadni bil islami raqidan, jagalah aku dengan Islam ketika aku tidur. Allahumma la tushammid fiyya aduwan wala hasidan, ya. Jauhkanlah kami, jagalah kami, jangan sampai bertemu dengan musuh atau orang yang hasud, orang yang dengki, ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu atas segala kebaikan, ya, khazainuhu biyadik, di mana kekayaan semua kebaikan itu sumbernya dari mana? Allah. Allah yang menggerakkan orang. Orang jahat jadi baik, bisa buat Allah mudah, ya. Orangnya jahat, tahu itu jadi baik. Jahatnya luar biasa. Ya, seperti ceritanya Genghis Khan. Ya, kan katanya akhirnya masuk Islam. Berapa ribu ulama yang dibunuh, ya, tapi akhirnya katanya masuk Islam. Ya. Allah yang menghendaki. Orang-orang jahat banyak, akhirnya dia masuk Islam. Wa a'udzubika min kulli syarrin. Ya Allah, aku berlindung darimu, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan di mana itu ada dalam kekuasaanmu. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang baik di kekuasaan Allah, orang jahat juga di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga disebutkan kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. An yuta'a fala yu'sa. Ya, maksudnya adalah Allah Taala ditaati, jangan dimaksiati. Wa an yudkar fala yunsa, diingat dan tidak dilupakan. Jadi Allah itu harus ditaati selamanya, ya. Juga diingat, tidak boleh dilupakan. Itu yang disebut haqqa tuqatih. Berat ya? Ingat selalu, nggak boleh lupa. Taat selalu, nggak boleh maksiat. Itu namanya haqqa tuqatih itu.
Ya, ini baru definisi sebagian, nanti banyak lagi nih dari hadis-hadis yang ada. Ya. Dalam hadis yang lain, ketika Allah SWT tafsir itu dikatakan, tafsir itu yang pertama adalah Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Ya. Kalau ada orang tafsir semau-maunya berbenturan dengan ayat yang lain, nggak boleh itu ya, harus dibuang. Atau bertentangan dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dibuang, otomatis dibuang. Dalam ayat ini, ittaqullaha haqqa tuqatih, qala. Jadi sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, an yuta'a fala yu'sa wa yudkar fala yunsa wa yushkar fala yukfar. Ya, ditaati tidak dimaksiati, diingat tidak dilupakan, disyukuri tidak dikufuri. Itu arti daripada haqqa tuqatih. Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan, tidaklah orang bisa, ya, tidaklah seorang itu dianggap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa mengendalikan lisannya. Nah, lisan ini kan yang orang suruh hati-hati bicara, ya. Jadi orang bertakwa itu berarti dia benar-benar mengontrol semua ucapannya. Ya. Ucapan di mana, ucapan dimanapun, ya, dia harus kontrol supaya dia tidak terpleset dengan dosa yang tadi disebutkan. Ya, waktu itu kita sampaikan hadisnya, ada orang yang menganggap ucapannya tadi tidak ada apa-apanya, ternyata masuk neraka 70 tahun lamanya. Begitu. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, gitu ya? Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh dilupakan, Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh maksiati, tidak boleh orang membangkang, ya. Pembangkangan itu enggak layak untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak boleh. Dosa. Allah yang memberikan rezeki kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, coba bayangkan itu. Berani-beraninya orang mengatakan, ya Allah, peraturanmu tidak relevan lagi. Ya, naudzubillah min dzalik. Kan banyak itu. Nah, yang terjadi sekarang ini sekulerisasi. Ya, di mana-mana orang tadi ada kasus yang kejadian di Bandung, wah, diributkan terus begitu. Tapi kita nggak ngerti itu benar, ya, apa salah atau apa. Tapi di luar biasa beritanya dibesar-besarkan. Memang itu menjijikan dan dosa. Kalau ada hukum Islam memang terjadi seperti itu ya mestinya dihukum, dirajam, mati udah selesai. Ya. Tapi ini Islamnya yang dipojokkan, itu Islam. Kan Islam udah jelas dosa-dosa, ya. Kalau ada banyak orang Islam misalnya jadi koruptor, nggak bisa disangkut-sangkutkan karena Islam itu jelas, justru hukum yang paling tegas dalam pencurian itu adalah Islam, ya. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana pertama di Eropa itu bangkitnya orang-orang sekuler yang memisahkan agama, itu polanya seperti saat ini yang kita rasakan, ya. Simbol-simbol agama itu dilecehkan, diketawain, dibully, ya. Orang-orang terang-terangan, itu kan gambaran yang kemarin juga ada di Bekasi bahkan, ya, yang dia melihatkan tadi melecehkan Al-Quran, ya. Kemudian enggak, itu cuma buku wirid aja, buku doa-doa. Mau doa-doa, mau apa, oke, ada nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Pesannya apa sih? Paham nggak kira-kira ini? Antum paham nggak? Kenapa ada pelecehan terus-terusan seperti itu? Pesannya itu akan mengatakan begini, itu yang melecehkan nggak apa-apa, nggak kualat, nggak dapat bala. Itu maksudnya, supaya anak muda-muda nggak taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Itu ada ulama di penjara nggak apa-apa. Ya belum aja belum. Ya kan baru Semeru. Oh ya, gunung apa? Gunung mana? Semeru ya? Belum. Kalau yang lain batuk bareng gimana? Naudzubillah min dzalik. Nasallallahu alafiyah. Terlalu berani orang ini. Ya, artinya itu pesannya. Sekularisasi ini supaya angkernya orang itu, sakralitas agama itu sudah diremehkan lagi. Oh enggak apa-apa. Ya. Itu banyak ulama dulu doa-doa belum makbul. Ya Nabi Musa aja 40 tahun doain Firaun. Kita mau kontan-kontan. Belum, ya. Nanti semuanya. Ya. Allah SWT menyebutkan dalam hadis qudsi apa? Aku dolim jika aku tidak membalas kedoliman orang yang dolim. Nah, itu pasti. Cuma waktunya kapan? Terserah Allah, bukan terserah kita. Kalau kita memang maunya buru-buru, ya. Kalau bisa sebelum Isya ini ya. Maunya begitu ya. Tapi peduli pada agama itu berbonus pahala. Jangan bilang udah terserahlah. Itu kerjaan orang munafik yang begitu. Orang munafik memang nggak mau, ya, nggak mau repot-repot agamanya dirusak, dihina. Dia mau aman-aman aja. Ya, yang penting saya sholat. Dianggap ya cara dia acuh terhadap agama itu dipoles oleh setan. Kamu Islam yang benar. Ya, kamu ini Islam yang paling baik. Rahmatan lil alamin. Oh, dipuji setan yang ngomong tapi. Jadi apa artinya pujian setan? Ya jangan senang. Ya. 1000 orang memuji kita jadi soleh nggak kira-kira? Hah? Ada orang sekampung bilang itu orang baik, masya Allah, ini masya Allah. Jadi baik nggak kita? Hah? Nggak jadi baik. 1000 orang mencaci, jadi fasik nggak kita? Enggak. Ya, dicaci terus dicaci. Ya. Jadi fasik nggak? Enggak fasik. Jadi ukuran soleh dan fasik urusannya apa? Syariat. Syariat agama. Kata Al-Quran baik nggak? Ada orang dipuji orang luar biasa, katanya orang ini masya Allah baik, tapi suka bohong. Jadi baik nggak? Hah? Nggak. Ya. Kata orang-orang baik, masya Allah, sukses hidupnya, masya Allah, dermawan, suka bagi-bagi bingkisan, misalnya begitu ya. Tapi dia suka bohong. Jadi baik nggak? Nggak baik. Ya. Ada orang dicaci habis-habisan, tapi dia jujur. Baik nggak? Baik. Jadi urusan baik sama buruk siapa itu urusannya? Apa mizannya? Mizan tuh timbangannya apa? Alat ukurnya apa? Barometernya apa? Syariat. Ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Bagaimana orang tidak takut dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala? Ya. Allah SWT menyebutkan, kalau disebutkan bahwa takwa, di sini disebutkan takwa Allah, orang yang bertakwa itu termasuk keselamatan dia di akhirat. Orang yang bertakwa, keselamatan dia di akhirat. Makom manusia kalau di dunia selagi kita hidup ini, yang dimuliakan apa? Status sosialnya. Ya, orang ini lebih baik daripada itu. Kenapa? Lebih mapan, lebih punya duit, lebih begitu kan di dunia itu ya. Nanti di akhirat nggak berlaku semua itu, ya, tidak berlaku, semuanya nggak berlaku. Tapi yang berlaku apa? Takwanya. Bahkan disebutkan, ya, dalam riwayat orang itu kalau ke pintu kemana-mana ditolak. Orang ini, ya. Kalau ke pintu siapapun, oh nggak ada, bapak nggak ada, dianggap dia mau minta-minta atau dianggap diremehkan begitu ya. Madfu'un indal bab, artinya dia ditolak di pintu orang, gitu. Wala yusharu bil asabi, nggak pernah ditunjuk. Kalau orang penting kan ditunjuk, oh itu orang penting, begitu ya. Tapi kalau itu nggak pernah ditunjuk karena dia nggak punya peranan apa-apa, seolah-olah dalam kehidupan ini. Tapi di sisi Allah nanti di akhirat baru orang tercengang. Heran itu, masya Allah,
ternyata orang ini orang yang baik, tulus, takwa. Nah, ketakwaannya tadi, orang mukmin sesama mukmin ketakwaannya juga beda-beda. Ya, ini bukan urusan oh itu berarti kalau ustadz makomnya tinggi, enggak, ustadznya jujur enggak, gitu ya. Ya, kan ada orang cari dunia untuk akhirat, ada orang cari akhirat untuk dunia. Yang ada di mana? Hati berarti ya, hati. Sekarang ini ada orang cari seolah-olah dia berkecimpung dalam urusan akhirat, tapi tujuannya dunia. Ada orang urusannya dunia, tapi untuk akhirat. Ya, ada orang kelihatannya dunia, tapi untuk dunia. Ada juga ya. Ya, jadi itu urusan makom itu nanti tergantung daripada tadi, ya, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ya, Masya Allah, bersegeralah meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan surga yang luasnya, ya, seperti langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang al-muttaqin. Ini yang muttaqin yang mana? Yang ini tadi, haqqa tuqatih. Mudah-mudahan kita masuk ya dalam golongan ini. Ada sedikit permasalahan, tapi nggak perlu sini, udah nggak usah. Ya, sedikit masalah khilaf antara orang-orang Mu'tazilah dan sebagainya, kita nggak akan baca. Dalam riwayat yang lain, rawa ashabus sunan Tirmidzi wa sahahahu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-jannata qala li Jibril alaihi salam, idhab fandur ilaiha. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, kemudian Allah berkata kepada Jibril, idhab, pergi ke sana, fandur ilaiha, tu lihatlah bagaimana kondisi surga. Fadahaba, maka Jibril pergi, fanadhara ilaiha, dan dilihat surga keadaannya. Kemudian faqala Jibril, malaikat Jibril mengatakan, wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Demi keagunganmu ya Allah, tidak akan ada manusia satupun melihat surga, mendengar surga, tentang sifat indahnya surga, kecuali dia masuk surga. Maksudnya gimana ini? Dari indahnya surga, orang kalau mendengar pasti dia akan berebut. Apa sih? Gimana ongkosnya apa ini? Oh begitu. Surga ini ongkosnya apa? Jadi orang yang kenal terhadap surga itu, dia akan memberikan segala yang dia miliki untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Fahab bil makarih. Surga dilihat, semua yang pernah mendengar surga pasti akan masuk, mengingat masuk surga, maka Allah Taala jadikan haffaha. Haffa artinya apa? Dikelilingi surga tadi dengan yang tidak enak. Ya, hal-hal yang tidak enak. Karena ini terlalu indah, nggak enak mau masuk balas, gratis, majanan. Nggak bisa, harus dikasih cobaan. Apa itu? Sholat 5 waktu. Kok enak? Ya, itu agama lain cuma sebulan sekali. Ya, ada yang cuma sepekan sekali. Orang Islam sehari 5 kali. Udah gitu nggak boleh buka aurat, nggak boleh riba, nggak boleh begini. Itu maksudnya. Ya, sholat sampai kapan ini sholat? Hatta ya'tiyakal yakin. Sholat terus, nggak rugi. Ya. Jadi Allah SWT jadikan apa sekelilingnya itu hal-hal yang tidak enak. Sholat subuh, ya berjamaah, dibentak orang suruh sabar, kan begitu? Iya.
Itu kan kebaikan-kebaikan semua. Ya. Tidak dianggap orang ya nggak apa-apa. Ya. Nggak dimuliakan orang, nggak boleh marah. Kan ajaran semua ajaran Islam itu ya. Ya. Belajar senyum kepada orang. Nah, ya. Sunnah. Saya suruh senyum. Saya lagi di rumah lagi punya masalah, masih juga dipaksa. Agama itu. Gitu ya. Ya. Kamu nggak tahu masalah kita. Loh, kamu juga nggak tahu masalahnya, ya. Kita sama-sama punya masalah, tapi Rasulullah SAW mengajarkan apa? Untuk menghibur umat Nabi Muhammad SAW. Ya, ucapkan salam, assalamualaikum, ditatap dengan senyum. Ya, dibiasakan itu hal-hal yang baik. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, berzina tidak boleh, haram. Ya, tidak boleh. Tapi Allah SWT memberikan jalan keluar, menikah. Begitu. Ya, yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Jadi bukan dikekang, nggak boleh sama sekali, enggak. Kalau sesuatu yang datangnya dari luar, dari dalam, keinginan menikah dan sebagainya, nggak boleh. Orang itu nggak menikah. Ya. Karena ini nggak bisa pura-pura saya nggak mau, nggak bisa. Ini masalahnya dari dalam urusannya, maka diperbolehkan untuk menikah. Ajaran Islam. Kurang satu, nambah lagi. Hah? Masih kuat, nambah lagi. Ya, diperbolehkan dalam Islam. Ya, orang-orang bilang nggak boleh itu. Ya, poligami itu nggak boleh. Berzina iya, poligami nggak boleh. Tapi zina biasa-biasa aja. Selingkuh di mana-mana, begitu. Ya. Kemudian idhab fandur ilaiha. Setelah Allah Taala menjadikan surga yang bagus itu, kemudian diberi apa? Cobaan-cobaan yang tidak enak. Kemudian Allah SWT mengatakan kepada Jibril, lihat sekarang setelah dikelilingi dengan hal-hal yang tidak enak tadi, undur. Lihat, kata Sayyidina Jibril mengatakan, wa izzatika laqad khasyitu alla yudkhulaha ahad. Aku takut nggak ada yang masuk surga ini karena cobaannya berat. Begitu. Ya, haram, ya, dikit haram. Begitu. Tapi umat Nabi Muhammad SAW patuh kepada Rasulullah, masuk surga. Ya. Wala ma khalaqallahu an-nar. Kemudian Allah SWT menciptakan apa? Neraka. Allah panggil Jibril, idhab fandur ilaiha. Coba lihat apa yang terjadi, yang ada dalam surga tadi. Fadahaba fanadara ilaiha. Sudah dilihat, diperiksa, dilihat keadaan neraka yang menakutkan dengan segala siksa yang ada dalam neraka itu. Maka Jibril mengatakan, wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha. Tidak ada satupun yang mendengar tentang neraka yang berani masuk ke dalam neraka. Kalau begitu sudah lihat neraka, dia nggak mau masuk ke dalam neraka. Fahaffaha bisyahawat. Kemudian Allah Taala memberikan di samping-samping neraka syahwat. Yang enak-enak ini, khamr, ya, zina, ghibah, dusta, ghasab, mengambil hak orang, ya, hal-hal yang tidak baik, riba, dan semua yang haram-haram ada semua di situ. Ya. Kemudian Allah SWT mengatakan, fahaffaha bisyahwat. Setelah diberi syahwat di sekitar neraka tadi, diberikan syahwat, artinya hal-hal yang berbau nafsu, ya. Kemudian Allah SWT, "Tsumma idhab." Sekarang kata Allah Taala mengatakan kepada Jibril, lihat sekarang, fanadoro. Arti dilihat ini cobaan-cobaan yang menipu ini. Cobaan luar biasa. Fanadoro ilaiha. Kemudian dilihat, kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril mengatakan, wa izzatika laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha.
Begitu aku lihat begitu godaan yang luar biasa di neraka ini, sampai dia mengatakan, aku takut ya Allah, tidak ada satu pun yang mendekat dari cobaan-cobaan yang ada yang bisa mampu untuk tidak masuk ke dalam neraka. Artinya masuk semuanya ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, huffatil jannah bil makarih wa huffatil nar bis syahawat. Surga itu ya dikelilingi dengan sesuatu yang tidak enak, dan neraka diberikan sesuatu yang enak-enak semua. Enak semua, enak. Ya, hidup enak, bebas tanpa peraturan, tapi neraka nanti. Ya. Nah, di dunia nggak enak, harus sholat, harus begini, ada peraturan macam-macam. Insya Allah di surga. Ya, tempatnya adalah di surga. Ya. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya. Kabirah, apa kabirah itu? Kabirah itu berat. Wa innaha lakabiratun. Salat itu berat, ya, kecuali untuk orang-orang yang khosyi'. Khosyi' di sini ada orang yang takut. Kenapa bangun, ya, subuh itu ya? Kenapa kita paksain bangun? Bangun, apalagi udah tua-tua, mau kemana? Masih enak-enak juga. Umur sudah 40 ke atas 50 masih nggak sholat juga. Ya Allah, masih juga berani, begitu ya. Makanya walaupun yang tua-tua bangun, prosesnya kan nggak kayak anak muda, langsung loncat. Ya, 1, 2, harus bangun. Mengapa? Karena khosyi, karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, takut kepada Allah. Orang yang takut cirinya apa? Dia meyakini dia akan ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ya, dia menyangka, meyakini akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang yang tidak yakin bahwa Allah ada pasti jahat. Ya, bahkan paling jahatnya yang jahat itu orang yang tidak meyakini kalau Allah ada. Orang kafir itu macam-macam jahatnya. Tapi yang paling jahat adalah orang yang tidak percaya Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat orang malas, ya, orang jadi malas, orang mengeluarkan uang untuk membantu masjid dan sebagainya, malas pasti. Ada bakhil, ada malas, ada macam-macam gitu ya. Puasa enak nggak enak puasa. Zakat nggak enak, kata orang-orang tadi. Tapi Allah SWT perang itu nggak enak, ya. Tapi berapa orang masuk surga, ya, dengan peperangan yang ada? Berapa banyak umat Islam yang dimasukkan surga bighairi hisab, ya, karena dia melakukan jihad fi sabilillah. Semua tadi hal-hal yang tidak enak. Yang enak bagaimana? Jadi pekerjaan orang munafik tadi, bohong, ya, jahat, zalim. Ya, peraturan agama dipilih-pilih, cocok, ini nggak cocok, ya, begitu orang-orang munafik ya. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu al-afiyah. Sampai di sini ada waktu sedikit, saya akan bahas ini hal penting. Apa itu? Tanggal 25 apa? Desember. Ya. Tanggal 25 Desember. Hari apa itu? Hari raya orang, iya, non muslim. Non muslim. Kalau kafir kan terlalu, nggak boleh ya. Orang muslim. Orang Islam
dahulu para ulama sepakat, ulama dari madzhabul arba'ah dari dulu sampai saat ini tidak ada satupun yang membolehkan ya untuk mengucapkan, apalagi menghadiri pakai atribut, duduk makan tumpeng bareng ya, atau apalagi bawa marawis, bawa macam-macam ke situ ya, ke dalam gereja. Itu tidak ada satupun yang membolehkan. Baru saat ini, bahkan MUI pun dulu mengharamkan, tapi sudah dimodifikasi ya, hukumnya orang-orang mulailah bermunculan mengatakan bahwa itu adalah boleh. Tidak cukup dengan boleh, kalau kita diam sekarang, yang tidak mengucapkan dicaci maki, yang nggak ikut murtad dicaci maki ya. Dan ini ustadz-ustadz, kiai-kiai yang ingin mendapatkan tempat ya, yang tidak takut, tidak ada khosyah, tidak ada kekhawatiran pada agamanya, dia ikut-ikut mengatakan supaya dianggap dia modern ya, dianggap dia adalah orang-orang yang terbuka, orang-orang hebat, nggak main-main ya. Ini padahal sudah jelas sekali ya, tidak ada para ulama. Makanya dikatakan kalau kita orang awam, kita pilih yang mana? Jumhurul ulama, ikut jumhur ulama ya. Bahkan disebutkan dalam kitab Ad-Dawahil Madhiyah Al-Imam Al-Kattani radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa jauhilah tempat-tempat ibadah orang-orang non-muslim saat hari raya mereka, karena itu ibadah, karena itu ritual ibadah mereka, meyakini bahwa tanggal 25 adalah hari kelahiran siapa? Nabi Isa atau Yesus? Hari kelahiran Yesus. Tidak ada satu riwayat pun orang dalam hadis, riwayat atau apapun yang membenarkan tanggal 25 adalah hari kelahiran Nabi Isa. Enggak ada. Dan tidak ada sekte apapun di dalam orang-orang Nasrani itu yang meyakini bahwa Nabi Isa adalah nabi. Nabi Isa sepakat semua adalah anak Tuhan. Ya. Kalau dulu para ulama tidak pakai dalil, sekarang ulama-ulama yang fulus, ya, itu carikan dalil, pakai ayat lagi, ya, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, pakai dalil. Itu Nabi Isa mengatakan, dan salam sejahtera kepadaku saat aku dilahirkan. Ya benar, ayat ini benar, yang dilahirkan. Kok kita percaya tanggal 25? Dari mana itu sumbernya? Ikut-ikutan berarti ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengancam jelas sekali ya, di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, gimana ayatnya? Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda anda aulir rahmani walada. Ya, hampir-hampir langit itu pecah ya, dan bumi itu akan terbelah, dan gunung-gunung itu akan runtuh. Kapan? Ketika ada orang yang mengatakan bahwa Ar-Rahman, Allah itu punya anak. Ini nggak main-main. Kemudian kita enteng aja bilang begitu, ya, enteng kita bilang begitu. Oh, itu kalau urusan muamalah boleh, kalau masalah akidah nggak boleh, ya. Kemudian ulama semua ini main-main dengan ini, hati-hati ya. Dia mengatakan bahwa jumhurul ulama seolah-olah begitu membolehkan, kebolak-balik ini. Ya, jumhurul ulama yang mana? Kitab yang mana yang dipakai itu? Yang mengatakan bahwa Natal itu benar hari lahirnya Nabi Isa, itu yang bermasalah pertama. Apakah benar itu kelahiran Nabi Isa? Kalau keyakinan mereka silahkan.
Kita orang Islam jangan ikut-ikut. Orang-orang Nasrani itu sebenarnya dia nggak suka juga. Ada orang Islam bawa marawis, nggak suka. Karena nyambung, lagunya nggak nyambung. Ya, begitu kan? Tapi orang Islam memeriahkan rame-rame itu tadi. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi pertama kita tidak meyakini tanggal 25 hari Nabi Isa, tidak ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Kemudian mereka juga merayakan hari kelahiran siapa? Nabi atau anak Tuhan? Mereka meyakini siapa? Anak Tuhan. Kita ada orang sedang dalam keadaan tadi ayatnya seperti itu, yang Allah murka, langit, bumi, gunung semua protes. Ya, ketika ada orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak, kita di hari itu rame-rame mengatakan selamat. Coba bayangkan, adakah kedurhakaan lebih daripada ini? Naudzubillahi min dzalik. Ya, ikuti pendapat jumhur ulama, insyaallah selamat. Ya, ikuti sekali lagi pendapat jumhur ulama, insyaallah selamat. Ikut yang nyeleneh-nyeleneh, yang aneh-aneh, man syadda ilan nar. Ya, siapa yang menyimpang nanti menyimpang ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nas'alullahal afiyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga akidah umat ini. Ya, kita jaga kerukunan tanpa harus mengaduk-aduk agama, ya, mencampur adukkan agama, karena ini sangat dilarang dalam agama Islam dan Allah Taala akan murka. Sudah berapa kali kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kita baca berkali-kali dengan mudah kita. Itu yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi Islam, sore sudah kafir. Naudzubillahi min dzalik. Nas'alullahal afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.